Shalom, 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 haleluya, haleluya. Saya Pendeta Miskel Oloan Sihaan dalam program khotbah 10 menit ini kembali mengajak saudara kekasih-kekasih Kristus untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang kita ambil dengan judul Fearfully and Wonderfully. Artinya penuh ketakutan, penuh keajaiban. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 1 mulai ayat 1 sampai 31, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi serta isinya. Saya akan membacakan sinopsis saja, inti-intinya, dan saya tidak membaca detailnya. Saya memulai. Hari pertama ayat 1 sampai 5. Langit bumi diciptakan, kosong gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan menciptakan terang, dan dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamakan terang itu siang, dan gelap itu malam. Tuhan Allah katakan, semuanya itu baik, wonderfully, ajaib. Hari kedua, ayat 6 sampai 10. Tuhan ciptakan cakrawala di tengah segala air untuk pisahkan air dari air. Pisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan yang ada di atas cakrawala. Cakrawala itu disebut sebagai langit. Firman Tuhan, segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering itu dinamai darat. Demikian seterusnya. Tuhan katakan, semuanya itu baik, wonderfully, ajaib. Ayat yang ke-11 sampai 13. Hari ketiga, Tuhan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan katakan, semua itu baik, wonderfully, ajaib. Hari yang keempat, ayat 14 sampai 19. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk pisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu jadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk kuasai malam. Demikian seterusnya. Tuhan kembali katakan, semua itu baik, wonderfully, dan ajaib. Hari kelima, ayat 20-23, Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan semua binatang-binatang. Demikian seterusnya. Kembali lagi, Tuhan katakan semua itu baik, wonderfully, ajaib. Hari ke-6, ayat 24-25, Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Demikian seterusnya. Tuhan katakan semua itu baik, wonderfully, ajaib. Masih di hari yang ke-6, ayat 26-31, firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sedemikian seterusnya. Kali ini Tuhan Allah tidak katakan semua itu baik, ajaib atau wonderfully. Tidak katakan baik, semua itu baik, wonderfully atau ajaib. Tetapi Tuhan Allah mengatakan dalam penciptaan manusia, dia katakan sungguh amat baik, yaitu fearfully and wonderfully. Sungguh amat baik, fearfully and wonderfully, artinya dalam penuh ketakutan ada penuh keajaiban. Kekasih-kekasih Kristus, rupanya konsep penciptaan manusia ini sangat istimewa dibanding dengan penciptaan yang lainnya. Tuhan katakan wonderfully atau ajaib untuk penciptaan yang lainnya. Sedangkan untuk penciptaan manusia, Tuhan katakan fearfully and wonderfully. Artinya penuh ketakutan, penuh keajaiban. Di dalam penciptaan manusia ada dua sisi yang sejalan. Ada dua sisi yang sejalan. Kalau takut akan Tuhan, di situ ada keajaiban atau mujizat. Tidak takut akan Tuhan, tidak ada keajaiban. Sedikit takut akan Tuhan, maka sedikit keajaiban. Banyak takut akan Tuhan, maka banyaklah keajaiban. Kurang takut akan Tuhan, maka kuranglah keajaiban. Takut sekali akan Tuhan, maka ajaib sekali. Takut banget akan Tuhan, maka ajaib banget, dan seterusnya.
Iblis, setan, sangat tahu tentang hal itu. Makanya iblis mempengaruhi manusia, menggoda manusia, membujuk manusia, supaya rasa takut yang ada itu dialihkan kepada hal-hal lain. Supaya dengan takut kepada hal-hal yang lain, manusia tidak punya keajaiban, tidak punya mujizat. Misalnya, takut pada binatang yang nggak masuk akal. Takut sama tikus, takut sama kecoa, takut sama cacing, takut sama hujan, panas, cuaca, takut sama pekerjaan, takut sama bisnis, takut sama politik, pejabat, pemerintah, takut sama penyakit, takut sama dokter, apalagi takut sama dukun, takut sama paranormal, takut sama orang pintar, takut sama adat istiadat budaya, ini, takut sama istri, takut sama anak, ortu, mertua, saudara, dan seterusnya. Pokoknya iblis membuat manusia itu jangan takut sama Tuhan. Jangan takut sama Tuhan. Biarlah takut sama yang lain-lain. Supaya manusia itu tidak punya keajaiban. Kalau manusia takut akan Tuhan, maka kuasa iblis, setan, dan antek-anteknya pasti dikalahkan dan dihancurkan. Mari perhatikan Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bukankah ini ajaib? Bukankah ini engkau takut akan Tuhan, engkau disayang sama Bapa surgawi? Mari bandingkan dengan Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini orang ciri orang yang takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan, suka membaca Alkitab. Ini ciri-cirinya. Mari saudara, engkau takut akan Tuhan, engkau berbahagia. Ini disebutkan oleh firman ini. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari lihat saudaraku, kekasih-kekasih Kristus. Para ilmuwan, penemu listrik, penemu mesin-mesin, penemu telepon, penemu pesawat terbang, penemu komputer, dan seterusnya. Mereka semua orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu, coba lihat mereka dahsyat, bukan? Dahsyat, haleluya. Amsal 10 ayat 7. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kekasih-kekasih Kristus, engkau mau panjang umur? Easy, gampang, takutlah akan Tuhan. Pasti engkau panjang umur. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau mau melakukan pelayanan pelepasan, mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan, healing ministry, apalagi KKR, dan sebagainya, syaratnya harus takut akan Tuhan. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Karena ada keajaiban dan mujizat. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Lihat, Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Kita tahu di situ ada keajaiban. Amin. Kuduskanlah diri, itu adalah satu wujud takut akan Tuhan. Ingat, kita manusia tidak dapat menguduskan diri dengan kekuatan sendiri, kecuali datang kepada Tuhan, seperti yang dituliskan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak yang baik, Ibu yang baik, adik-adik yang baik, kekasih-kekasih Kristus, mari kita akuilah dosa kita dan kejahatan kita, dan kita mari datang meminta pengampunan dari Tuhan, maka kita dikuduskannya. Dengan dikuduskannya kita sungguh-sungguh mewujudkan takut akan Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, orang-orang percaya. Mari kita semua takut akan Tuhan, supaya ada keajaiban. Supaya ada keajaiban. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan ini mari kita amati. Memang takut akan Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Di dalam takut akan Tuhan kita akan kudus. Dalam kekudusan ada power, ada keajaiban, ada kuasa. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita mulai hari ini. Kita takut akan Tuhan. Mari sejenak kita berdoa. Haleluya. Bapa di surgawi, kami sungguh-sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Kami tahu fearfully and wonderfully. Dalam takut akan Engkau ada keajaiban, ada mujizat.
Berkatilah kami dengan firman ini. Mulai hari ini kami akan berubah dan kami akan takut akan Engkau, supaya ada keajaiban dan kami boleh berhasil dalam segala perbuatan-perbuatan kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, di dalam nama Yesus. Berkatilah kami. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saudaraku, nikmati firman Tuhan ini, miliki firman Tuhan ini, takutlah akan Tuhan. Shalom, shalom, shalom.